Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya Muhammad Arif Hidayatullah sebagai calon penggerak angkatan 9 dari SMP Al-Azhar Jemberai Kabupaten Pasuruan, di mana kegiatan kali ini yaitu kegiatan supervisi pasca observasi yang sudah diterapkan oleh teman saya yaitu Bapak Zain Yasir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sebagai guru bahasa Indonesia yang sudah saya observasi dan juga ditemani oleh pengajar praktek saya Bapak Zain Mustafa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Yasin tadi? Alhamdulillah sehat. Bapak saya. Alhamdulillah. Baik ya. Oke, baik. Percepatan pasca observasi ini saya akan berikan sebuah pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana yang sudah dilakukan ketika proses pembelajaran setelah observasi tersebut kepada Bapak Yasin. Oke, Pak ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bapak ketika menerapkan proses pembelajaran atau kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas kemarin? Alhamdulillah, perasaannya senang. Ya, ini juga sebagai pengalaman saya bisa di observasi. Nah, tentunya pengalaman saya itu lebih mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Ya, awalnya mungkin tegang karena belum terbiasa ya, karena setelah itu ya kalau sudah disiapkan dengan baik, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah Pak ya, walaupun ada kendala-kendala sedikit itu wajar Pak ya, namanya juga proses untuk pembelajaran seperti itu. Oke, mungkin bisa diceritakan bagaimana area pengembangan atau langkah-langkah konkret yang bisa dijelaskan oleh Bapak Yasin terkait pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Baik, tentunya mungkin saya mempersiapkan membuat perangkat pembelajaran untuk area pengetahuan itu saya mengambil tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Ya, jadi untuk pengetahuannya, aspek pengetahuannya saya fokuskan peserta didik ini mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks iklan. Jadi peserta didik mampu apa itu teks iklan, kemudian jenis-jenis iklan, kemudian isinya iklan itu apa saja. Itu jadi fokusnya pengetahuan peserta didik terkait pengertian jenis-jenis teks iklan. Jadi membedakan ini teks iklan komersil mana yang non komersil. Jadi lebih fokus ke pengetahuannya saja. Oke, baik Bapak. Jadi area pengembangan yang mau ditingkatkan oleh Bapak terkait peserta didik itu area pengetahuan pengetahuannya terkait informasi teks iklan, pengertiannya apa, jenis-jenisnya bagaimana, supaya area ini bisa berkolaborasi memahami terkait informasi yang diberikan oleh Bapak tadi itu ya. Oke, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil, apakah ada yang kurang maksimal? Mungkin Bapak bisa jelaskan area Bapak. Alhamdulillah, waktu pembelajaran saya menggunakan PowerPoint, kemudian jadi supaya anak-anak ini menarik dan tidak terkesan monoton. Kemudian ada audio yang di situ saya tampilkan iklan supaya menarik peserta didik. Alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada saja mungkin anak yang mungkin kurang memperhatikan atau mungkin mengantuk. Nah, jadi ketika mengantuk itu nanti saya akan lebih prioritaskan anak yang mengantuk tersebut saya panggil untuk maju ke depan. Ya, ini untuk supaya untuk menghilangkan rasa ngantuknya tersebut. Jadi mungkin ada break, tapi untuk permainan ekspresi saya kasih speaking supaya dalam pembelajaran itu tidak. Baik. Jadi yang sudah dilakukan ini sudah baik, tapi masih ada juga kekurangan dari itu tidak ada sedikit permainan yang meningkatkan lagi supaya konsentrasi setelah itu pembelajaran sudah disampaikan oleh Bapak sedikit kayak. Menurut Bapak sih, bagaimana kekurangan atau mungkin kendala-kendala
kemudian Bapak ada merasa menemukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan dalam pembelajaran itu pasti ada. Kita semua mengevaluasi pembelajaran, setiap pembelajaran itu pasti kita apa yang kekurangan untuk hari ini pasti dialami semua guru-guru yang lain. Tapi ada beberapa siswa yang mungkin kekurangan itu mungkin kurang fokus atau mungkin itu tadi karena kita ada di pondok Pak ya, jadi kegiatan itu padat. Jadi ada yang mengantuk, ada yang mungkin berbicara sendiri dengan temannya. Ya, kita bagaimana kita seorang guru itu bisa melakukan penguasaan kelas, kemudian kita tidak membuat bosan para peserta tadi dengan melakukan ice breaking tadi. Kemudian kita fokuskan lagi ke tujuan pembelajaran kita. Baik, jadi ada beberapa siswa yang mungkin tidak terlibat aktif, kurang fokus, karena mengantuk. Iya. Karena memang kita biasanya di sini ada pesantren, di malam itu pengalaman, kita Sholat tahajud juga, pas belajar pagi itu ada yang mengantuk juga, gitu ya Pak ya. Oke, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Dikatakan anak ini kurang fokus, mengantuk, mungkin, kemudian tidak atau apa ya, bermain sendiri dengan rekan temannya, tidak fokus dengan kelompoknya tadi. Mungkin kenapa tidak mau terlibat dalam diskusi seperti itu yang dilakukan siswa? Yang tidak ikut terlibat ini mungkin tidak terlalu banyak Pak. Jadi waktu pembelajaran ini saya ikut kelompok. Jadi kelompok ini mungkin mencari informasi yang ada di dalam teks iklan tersebut. Jadi ada salah satu dua siswa lah yang tidak ikut aktif karena mungkin ya itu tadi mungkin anaknya mungkin mengantuk atau mungkin anaknya sendiri yang tidak mau ikut apa ini ya bekerja kelompok dengan temannya. Jadi itu tadi kalau misalkan ada teman yang ngantuk atau peserta yang ngantuk ini saya panggil namanya, kemudian saya suruh maju ke depan. Nah ini mungkin tak kasih permainan atau mungkin ice breaking untuk semangat contohnya, atau mungkin kasih pertanyaan yang bisa menggugah konsentrasinya lagi. Jadi seperti itu. Apakah mungkin Pak dalam hal memetakan anak-anak ini Bapak menggunakan gaya belajar untuk memantau dari anak-anak mungkin karena faktor ketika dijelaskan itu anak ini lebih ke audio tapi yang dijelaskan ketika seperti itu. Apakah karena faktor anak ini visual tapi dijelaskan ke audio? Mungkin perlu pengembangan seperti itu. Tentunya kalau kita menggunakan pembelajaran itu pasti kalau model ceramah saja mungkin monoton ya, kita harus menggunakan audiovisual. Kemudian kan kita anak-anak itu kan kita nggak tahu karakternya suka audiovisual atau mungkin yang suka mencari informasi yang lain. Nah itu jadi kita harus menganalisis lebih lanjut, lebih dalam lagi ya. Kita yang penting kita siapkan pembelajaran itu yang kreatif, yang santri ini atau peserta ini cenderung tidak merasa jenuh. Tapi memang penting sekali rencana pembuatan untuk memetakan anak-anak itu terkait video yang lebih fokus video coding atau estetik atau visual gitu ya. Jadi baik rencana kedepannya Pak pada saat nanti proses pelajaran ke depan Bapak nanti akan menyesuaikan dengan gaya yang diterapkan oleh anak sendiri sesuai minat kalian itu Pak ya. Memang perlu sekali kenyamanan stabilitas ketika proses pelajaran itu memang sangat dibutuhkan sekali. Nah seperti kayak belajar audio, visual, estetik itu memang dibutuhkan oleh anak-anak. Oke Pak, kapan nih kira-kira Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Ya mungkin untuk waktu tepatnya saya masih belum tentukan, tapi insya Allah saya akan melakukan secepatnya. Mungkin di terakhir mungkin Pak ya, kawan depan ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasikan supaya kegiatan belajarnya lebih kompleks, lebih terarah kepada kesehatan ini. Seperti itu Pak ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Zain Mustafa untuk memberikan materi terkait kegiatan observasi yang sudah dilakukan di pasca yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
mapel hanya saja saya di SD. Oke. Jadi dalam pengamatan ini mungkin nanti kalau ada kurangnya kita sama-sama belajar. Jadi mungkin yang perlu kita sepakati bersama, saya tadi mengamati adanya tujuan. Seorang coach sudah mengarahkan dan seorang coach mengarahkan bagaimana tujuan ini terbentuk dan alasan mengapa hari ini kita mengadakan yang namanya pasca observasi. Yang perlu kita sepakati bersama adalah saya mengingat sedikit Ki Hajar Dewantara pernah mengutip, kutipannya itu ada 3, bahwasanya seorang peserta didik itu pusat pendidikannya ada 3. Yang pertama adalah dari alam keluarga. Terus kemudian yang nomor 2 adalah alam perguruan tinggi. Yang nomor 3 adalah alam pendidikan. Nah, dari ketiga alam ini kita menyepakati bersama bahwasanya seorang peserta didik ini tidak serta-merta pembelajaran dilakukan lingkupnya di sekolah saja. Di keluarga juga bisa belajar dan di lingkup sosial juga bisa belajar. Nah, terus kemudian tadi di sini saya mencatat bahwasanya memang seorang coach sudah mengatakan adanya area pengembangan. Nah, jadi di sini saya mencatat seorang coach sudah menjawab dari area pengembangannya ada dalam segi pengetahuan. Dari segi pengetahuannya itu tentang bagaimana sih seorang peserta didik ini dapat memahami apa yang kita berikan. Terus kemudian yang nomor 2 adalah saya mencatat dan menangkap secara jelas bahwa di sini memang setiap pembelajaran pasti ada kekurangan. Nah, dari segi kekurangan ini ternyata seorang coach di sini sangat luar biasa sekali peka terhadap situasi apa yang ada di kelas panjenengan. Salah satu contoh tadi memang relatif di sini anak pondok sibuk dengan kegiatan mungkin malamnya jadi sudah disebutkan banyak dan mungkin di pagi hari fokusnya masih kurang dan sangat luar biasa sekali adanya perubahan dengan metode pembelajaran, adanya speaking, kemudian adanya perubahan dalam metode pembelajaran dan perbaikan dalam segi proses pemetaan tujuan pembelajaran. Terus kemudian seorang coach juga memantik dan menemukan solusi yang terakhir di sini. Seorang coach sudah mengarahkan kepada situasi pembelajaran diferensiasi. Karena memang kita di sini juga belajar bersama, kita mengetahui berdiferensiasi di sini. Kalau kita mengingat kebutuhan ada 3. Oke. Ada kesiapan, minat dan profil. Kalau kita mengingat strategi, kita akan belajar yang namanya konten, proses dan produk. Dan alhamdulillah di sini sudah sangat nampak sekali proses coaching yang sudah dihasilkan hari ini. Juga ada rencana tindak lanjut dan tanggung jawab dalam artian seorang coach sudah ingin melaksanakan proses perubahan secepatnya dalam minggu ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak, sekaligus menjadi pembelajaran kita bersama. Yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita menjadi seorang pendidik, kita memang wajib dan harus mampu menyesuaikan kebutuhan belajar anak, dan yang dipastikan kita harus menyesuaikan keadaan kelas kita yang sangat menyenangkan dan aman. Jadi itu mungkin yang bisa saya amati dari percakapan kita. Barangkali saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas tanggapan atau komentar yang sudah diberikan oleh Pak Zainul Mustaqim. Sungguh luar biasa terkait hari ini, karena ini sebuah informasi atau tambahan ilmu supaya nanti bisa realisasikan ketika belajar selanjutnya. Jadi pasti kepada murid, semuanya itu kepada murid, kecuali kenyamanan, kemudian keanekaragaman yang pada proses pelajaran itu. Alhamdulillah kegiatan supervisi kali ini sudah berjalan lancar, mulai dari pra, kemudian observasi, kemudian pas observasi. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada saya sendiri khususnya dan juga kepada guru yang saya observasi
kasih Bapak Yasin. Terima kasih banyak untuk Pak Zainul dan juga kepada Pak Yasin sudah berikan waktu saya kali ini untuk bisa bercakap-cakap dalam percakapan terkait seperti kali ini. Oke, terima kasih. Untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.